Skripsi dan dunia setelahnya. Skripsi. Sebuah momok yang selalu kita kutuk dan tertawakan bersama. Tapi semoga memang hanya sekedar selingan bercandaan untuk mencairkan suasana prosesnya yang tak mudah. Terlepas dari perdebatan perlu atau tidaknya skripsi ada di dunia ini, proses pengembelengan selama skripsi sebenarnya mengajarkan hal yang juga kita lalui di dunia setelahnya. Orang bilang skripsi itu berat karena kita melawan diri kita sendiri, melawan segala excuse untuk tidak menjalankan komitmen yang telah diri sendiri buat. Dari prosesnya kita belajar bahwa memilih suatu ide atau tujuan bukan hanya sekedar masuk akal secara nalar dan logika ilmu, tapi juga harus bisa dilakukan atau dieksekusi. Belajar mengatur sendiri strategi untuk mencapai tujuan, seperti memilih bidang yang kita minati, memilih pembimbing yang sesuai, tak hanya kompetensi pembimbing dalam topiknya, namun juga kesesuaian metode bimbingan. Selagi ada pilihan, mungkin kita bisa memilih. Namun, jika tak ada, maka kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan ritme orang lain. Jika kita tak punya ide tentang apa yang akan kita garap sebagai skripsi, maka harus terima bahwa kita akan menuruti segala arahan pembimbing. Mungkin itu pula yang sering disebut jika kita tak memiliki rencana, maka kita akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Oh my God. Kita juga belajar bahwa dalam membangun sebuah ide harus berdasarkan struktur berpikir yang logis dan jelas. Tidak ada multitafsir. Kita belajar bahwa kita sendiri yang memilih level tantangan kita, semudah apa atau seberat apa, beserta sepaket konsekuensinya. Salah satu contoh saja konsekuensi waktu. Cepat selesai, selesai cepat, tepat waktu, atau harus menunda kelulusan. Selama proses skripsi, kita belajar untuk terus konsisten pada timeline dan target yang sudah kita buat. Aktif meminta feedback dari orang yang lebih memahami, dalam hal ini pembimbing atau senior yang pernah meneliti hal yang sama. Di tengah kemelut itu, kita juga dituntut untuk belajar menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengelola emosi, pikiran, kesehatan fisik ketika di bawah tekanan. Mengatur kapan mengerjakan tanggung jawab, kapan istirahat untuk refresh, kapan boleh menuruti diri yang sedang tak termotivasi, kapan saatnya justru melawan kondisi diri yang tak termotivasi. Belajar juga bahwa ternyata kejenuhan itu pasti ada. Apapun yang kita pilih, setertarik apapun kita pada suatu hal, jika kita dalami terus-menerus selama berbelas jam dalam sehari dan dalam jangka panjang, maka jenuh itu pasti datang. Minat itu pasti hilang, timbul sesukanya. Lalu kita akan mulai berpikir, mengapa kita tak mengambil yang ini atau yang itu dengan asumsi sepertinya akan jauh lebih mudah atau lebih menarik dari yang kita geluti sekarang. Tapi sebenarnya semua akan sama saja. Selagi segala sesuatu itu kita dalami dengan intensitas tinggi dan jangka waktu yang panjang, maka jenuh pasti akan ada. Tinggal kita yang memutuskan apakah kita akan berhenti hanya karena tak ada lagi minat atau semangat yang tersisa, atau setidaknya menyelesaikan apa yang kita mulai meski dengan setengah mati rasa. Apa yang lebih besar dari rasa jenuh? Dalam mencapai target pengambilan data misalnya, kita didorong untuk mengerahkan segala usaha, mencoba berbagai peluang, mengantisipasi kemungkinan yang dengan menyiapkan backup plan, memaksimalkan sumber daya yang ada, material, non-material, SDM, akses informasi, dan lain-lain. Kita mengupayakan segalanya untuk memenuhi target baik dari segi kuantitas, kualitas, juga waktu yang ditetapkan. Belajar pula bagaimana berhadapan dengan orang lain, bagaimana menerima masukan dari pembimbing, bagaimana mengemukakan pendapat dalam rangka diskusi, saling memperkaya sudut pandang, bukan memperdebatkan siapa yang salah dan benar. Saat sidang, kita belajar untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain melihat apa yang kita lihat, memahami apa dan bagaimana kita memahami sesuatu, dengan tetap membuka ruang untuk hal-hal yang mungkin terlewatkan dari pertimbangan. Proses yang melelahkan, menjemukan, tapi melatih kita untuk tahan banting. Dunia profesional berjalan persis seperti proses skripsi yang sudah kita lalui ini.